Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairu man naftatihu bil basmalah. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Fausikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Malam hari ini Ustadz akan selesaikan atau Ustadz akan lanjutkan kajian tentang mengkisahkan mengenal lebih dekat Nabi Isa alaihissalam. Ini Ustadz pentingkan li islahil aqidah, untuk memperbaiki akidah atau menguatkan akidah kita. Jadi 25 Desember kemudian malam 1 Januari itu ada tradisi-tradisi yang berbahaya jika tidak dipahami dengan baik, ya bisa merusak akidah. Maka perlu Ustadz sampaikan kepada kalian dalam kesempatan malam hari ini, Nabi Isa itu ya tetap seorang nabi kekasih Allah yang diutus untuk menyampaikan risalah kenabian, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk manusia. Namun sejarah kehidupan manusia itu sendiri yang akhirnya merubah demi keserakahan keduniaan, karena pengen punya pengikut, karena pengen dapat uang banyak, maka mereka para pembesar-pembesar saat itu memelencengkan sejarah kenabian Nabi Isa alaihissalam, merubah kitab-kitab Injil, sehingga mereka berhasil mendoktrin, mempengaruhi umat pengikutnya yang agama Nasoro meyakini kalau Nabi Isa itu seorang Tuhan. Itu bahayanya di situ. Yang fatal, ide itu, gagasan seperti itu diselundupkan untuk mempengaruhi semua manusia, termasuk yang Muslim, dalam bentuk tradisi, kebiasaan, masuk ke ranah-ranah hiburan, peringatan-peringatan. Maka orang yang tidak memahami itu akhirnya ngikut-ngikut. Bahkan itu dia Muslim, atas alasan toleransi ikut-ikutan, pakai baju-baju mereka, kemudian merayakan, kemudian ini itu, seolah-olah menyetujui. Ini bagi kita, saya sampaikan ya, bagi kita yang masih awam, ilmu agamanya masih sedikit, ini akan dampak berbahaya, karena kita akan mudah terjerumus ikut-ikutan tanpa dasar. Saya tidak mengatakan ulama-ulama besar ya, kalau mereka mungkin yang sudah menjadi ulama besar, yang pakar agama, kiai-kiai, mungkin mereka derajat keimanannya itu sudah tinggi, maka nggak akan pengaruh kepada mereka. Tapi bagi kita kaum awam itu seringkali kita terbawa arus ikut-ikutan. Itu satu hal. Kemudian malam 1 Januari seperti ini yang orang semuanya merayakan, ndak Islam, ndak non Islam, semuanya tanpa memahami sejarah awalnya. Mereka menghambur-hamburkan uang. Gerakan malam 1 Januari itu gerakan Zionisme, gerakan penyembah dewa api, dewa matahari, dan lain sebagainya, yang mereka sengaja sebarkan melalui tradisi, momentum, seolah-olah nggak plong hati kalau tidak merayakan.
Jadi mereka, raja siapa namanya itu saat itu merubah tatanan aturan ini. Dulu itu orang memulai pembaharuan diri dalam arti setiap tahunnya itu tuh bukan di bulan Januari tapi di bulan Maret. Tapi oleh penguasa saat itu merubah karena tepat pada itu tahun itu, maka ini kan Masehi. Itu mereka selalu merayakan di akhir Desember, masuk malam ini, mereka memuja yang mereka anggap itu Tuhan mereka, dewa mereka, yaitu dengan cara mereka menyalakan api yang sekarang dimodifikasi berbentuk kembang api itu. Jadi sama saja kalau kamu Muslim, kamu merayakan pada malam ini dengan menyalakan kembang api, sama saja kamu ikut merayakan mereka, gitu. Artinya mensukseskan perayaan mereka, setidaknya gitu. Ngerti nggak? Dan ini sudah susah diperbaiki, susah karena sudah menjadi tradisi di masyarakat. Ini bahayanya di situ. Jadi kesuksesan mereka, orang-orang yang ingin menghancurkan akidah Islam itu, suksesnya mereka menumbuhkan sampai mengakar ke dalam diri Muslim, manusia, dari sebuah tradisi. Maka pengennya tetap merayakan itulah, kalau enggak blong. Padahal coba kamu bayangkan, momentumnya apa? Enggak ada. Apakah kalau sudah masuk ini langsung kamu jadi lebih sukses? Belum tentu juga. Iya kan? Tapi seolah-olah wah momen ini, berharap ini itu. Jadi gini, kita ini orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya apa yang kita rayakan itu sesuatu yang ada sejarah dan peristiwa yang sesuai dengan tatanan hidup Islam. Maka Islam itu kalendernya Hijriyah harusnya, bukan Masehi, gitu ya. Kalau Hijriyah jelas, sejarahnya jelas dalam peristiwa Islam itu, perjuangan Islamnya jelas. Diambil dari hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, itu peristiwa penting. Islam itu akan besar dengan melalui penderitaan. Itu salah satu sejarah yang nggak bisa di ini. Maka kenapa dikenang jadi tahun Hijriyah? Menurut orang kafir Quraisy, Islam di Mekah hilang karena mereka sudah berhasil mengusir Nabi Muhammad dan umat Islam pindah ke Madinah. Mereka mengira mereka menang, dan memang umat Islam saat itu tertindas, harta pun nggak bisa dibawa, yang boleh dibawa hanya pakaiannya saja. Tapi apa? Itu bukti ketika Allah sudah menguji hambanya di titik nol penderitaannya, bahkan sampai hartanya saja udah nggak bisa dibawa, tapi dia tidak takut, berserah diri hanya kepada Allah. Allah yang akan menjamin hidupnya. Itu bukti. Maka penting kita ini memperingati yang kalender Hijriyah. Nanti dan 1 Muharram itu ada peristiwa-peristiwa, bahkan itu peristiwanya sejak zaman nabi-nabi sebelumnya. Jadi jelas, sanadnya jelas, yang bisa menambah akidah kita lebih baik. Maka itu layak diperingati, dan peringatannya bukan untuk menghamburkan harta, iya kan? Itu penting, kalian harus mengetahui itu. Maka saya anggap ini penting, saya harus menjelaskan agar kalian itu, kalaupun nanti tetap antum susah untuk tidak ikut-ikutan di luar ketika menjadi alumni, setidaknya kamu pilih-pilihlah. Jangan sampai kamu mengalir gitu saja ikut tradisi yang sebenarnya kamu tuh dijebak oleh mereka. Sama saja kamu mendukung, mensukseskan program mereka, yaitu memuja dewa-dewa itu. Ngerti nggak? Mereka meyakini ada dewa-dewa itu. Yang seneng siapa? Iblis, setan.
karena mereka memuja setan sama saja. Gitu loh. Bagi mereka itu Tuhan. Mereka diperdaya itu. Dulu bahkan lebih parah tradisinya. Bahkan ada penumbalan dan sebagainya. Itu kalian harus tahu itu. Makanya sebenarnya tidak layak hal-hal seperti ini ditradisikan. Nah, inilah kelemahan kita dan kesuksesan mereka dalam menguasai dunia. Yahudi, Zionisme, lain sebagainya, gerakan itu sukses mereka. Maka dalam Al-Quran ada ayat walan tardo ankal Yahudu walan nasoro hatta tatabi amilatahum. Kata Allah, dan sekali-kali orang Yahudi dan orang Nasoro itu tidak akan ridho kepadamu wahai orang mukmin sampai kamu mengikuti gaya hidup mereka, sampai kamu mengikuti pola ajaran mereka. Milatahum itu seperti itu. Mereka nggak butuh kamu masuk agama Kristen, nggak terlalu penting bagi mereka. Mereka nggak butuh kamu masuk agama Yahudi, tapi yang mereka inginkan ente tetap agama Islam, tapi tingkah lakumu, kebiasaanmu mengikuti mereka. Ngerti? Itu maksud ayat itu tuh seperti itu. Gaya hidup, makanannya, tongkrongannya, omongannya, itu ngikutin gaya mereka. Itu yang mereka mau. Mereka sadar nggak bisa mempengaruhi ini itu, pindah agama akan semakin sulit. Tapi mereka cukup lah, nggak perlu mereka pindah agama. Tetap mereka KTP-nya Islam Muslim, tapi mereka nggak akan ingat sejarah Islam. Mereka akan ingat tradisi-tradisi ini, ngikut-ikutan tren. Itulah mereka membiayai besar-besaran Natal, tahun baru, dibiayai besar-besaran itu untuk mengadakan pesta-pesta. Itu kalau kamu tahu. Dan ternyata itu dibilang keren, akhirnya mengakar lah. Itu kesuksesan mereka karena masyarakat. Nah, itu yang perlu dipahami. Kecuali iman kamu sudah selevel ma'rifah, kayak level kiai-kiai besar lah. Nah, itu kita nggak bisa salah paham ke mereka, seolah-olah mereka di tengah-tengah mereka kiai-kiai itu, tapi sebenarnya mereka itu doa mereka, zikir mereka itu sebenarnya memerangi. Contoh kayak Gus Dur, itu kan tingkat waliullah. Gitu. Ada hal penting, tapi kalau kayak kita ini nggak mungkin, paling kita yang terpengaruh, ya kan? Ya. Nah, hati-hati, itu penting. Nah, jadi Ustadz ingin membahas ini agar kalian punya pengetahuan itu. Saya tidak tahu apakah kamu akan berprinsip memegang ilmu-ilmu itu atau engkau akan melepas begitu saja. Itu ada di tangan kalian pilihan. Tugas saya adalah menyampaikan. Saya tidak menyuruh kalian membenci mereka. Paham? Apa? Saya tidak menyuruh kamu membenci mereka, tapi saya mengajari, ngasih tahu, ndak usah ikut-ikutan. Bedakan, nggak usah membenci mereka, tapi juga nggak usah ikut-ikutan mereka. Ya hidup biasa aja, urusanmu. Kalau dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Selesai, nggak usah ganggu mereka, ya nggak usah ngapa-ngapain, ya. Dalam urusan peringatan-peringatan seperti ini, kita punya prinsip. Dan kamu gak usah membenci mereka. Apa hak kamu membenci mereka? Gak ada. Ngerti? Kita gak punya hak untuk membenci mereka. Karena kita statusnya sama-sama manusia, punya salah, punya dosa. Tapi kita itu membenci kegiatannya, sifat-sifat keburukannya, itu bukan orangnya yang dibenci. Karena kita membenci kegiatannya, maka kita tidak mengikuti kegiatannya, kita tidak mengikuti sifat-sifat buruknya. Tapi sama orangnya tetap kita nggak membenci. Cukup saja kalau memang kita nggak suka kegiatan, ya udah kita nggak usah ikut kegiatan. Ya biarlah dia jalankan kegiatan dia, kita kegiatan kita.
Besok selesai ya kita ngobrol lagi biasa. Jadi pinter-pinter menempatkan diri, bukan atas toleransi nggak enak ini. Nah itu hati-hati hal kayak gitu. Toleransi yang benar adalah lakum dinukum wali, itu tuh agamu ya agamamu, agamaku ya agamaku, kegiatanmu kegiatanku dalam urusan yang ada hubungannya dengan akidah keyakinan. Kalau urusan gotong royong bersihin parit, bersihin jalan, ya itu bareng-bareng aja, bersihin lapangan supaya bisa olahraga bareng, nggak ada urusannya agama di situ, nggak ada urusan akidah maksudnya, paham? Ya bareng-bareng, memang kebutuhan bersama, bukan hanya kebutuhan dia. Pengen gak kamu main bola di lapangan desa? Pengen kan? Ya ikut bantu bersihin dong, kamu juga ikut make, gitu logikanya, paham? Tapi kalau urusan agama, ritual-ritual agama, kegiatan yang berkhusus momen-momen mereka, ya sudah, nggak usah ikut campur. Toh mereka sebenarnya juga nggak minta bantuan dari kita, benar apa tidak? Iya kan? Tapi kita yang sok-sok bantu, sok-sok ikutan. Yang salah siapa? Mereka apa kita? Ya kita yang memutuskan untuk ikut-ikutan. Ya mereka senang dong. Ya senang, kenapa nggak senang? Kita yang terpengaruh. Nah itu prinsip. Saya punya waktu sampai jam 9. Ya, jadi kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah ceritakan melalui ayat ini Nabi Isa itu dilahirkan oleh siapa, bagaimana peristiwa lahirnya dan lain sebagainya. Jelas, nggak mungkin seorang Tuhan kok dilahirkan, ngerti? Kalau logikanya gini, kalau Nabi Isa Tuhan, terus ibunya, kakeknya Maryam, kemudian Imron, Hana, Nabi Zakaria, Yahya, Tuhan mereka siapa? Tuhannya lahirnya baru Nabi Isa. Nabi Zakaria lebih duluan lahir dari Nabi Isa atau sebelum Nabi Isa? Setelah Nabi Isa atau sebelum Nabi Isa? Sebelum. Maryam lahir duluan atau Nabi Isa duluan? Lah kalau Nabi Isa yang lahir baru jadi Tuhan, berarti yang lahir sebelum Nabi Isa siapa Tuhannya? Kan gitu logikanya. Berarti nggak masuk akal. Nggak mungkin Tuhan dilahirkan. Ngerti? Itu. Oke, selanjutnya kita akan baca tahsinul qiraah dulu beberapa ayat. Khususnya kelas 1 bacaan Qur'annya masih banyak belum beres karena kalian malas baca Qur'an, titik. Ya. Kenapa nggak lancar, napasnya sendat-sendat? Karena asing dengan Al-Qur'an. Ikuti setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ fattaqullaha wa ati'un. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله
Qalal hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billah. Washhad bi anna muslimun. Jadi meskipun dikit, tahsin itu kalau kamu seriusin itu bisa mempengaruhi perbaikan bacaanmu. Jadi kamu bisa ngatur nafas, temponya, tasdidnya, mana panjang mana pendeknya, itu paling penting. Nada nanti ya. Nah, jadi yang belum istiqomah masih goyang-goyang, pendek dipanjangkan, panjang, karena nggak tepat menjatuhkan tempo nafasnya. Itu kegagalan dalam belajar Quran itu di situ, tidak konsen dalam mengatur nafas, sehingga tempo jatuhnya itu nggak tepat. Panjang pleset dari pendek yang pendek kepanjangan, karena temponya nggak pas ngeluarin nafas suaranya. Tasdid nggak dimasukkan, nggak ditahan, harus ditahan, harus tasdid harus ditahan. Minimal 2 ketukan, lebih boleh, karena itu minimal. Paham? Kalau kita belum istiqomah, lebih baik agak lama dikit daripada kurang dari 2. Gitu. Itu makna minimal tuh gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini kan perkataan Nabi Isa. Kemarin kan Nabi Isa ngomong kan dari ayat ayat ke-49 itu. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum. Anni itu kan Nabi Isa yang ngomong. Iya kan? Nah, kemudian dilanjutkan ini ayat 50. Wa musaddiqan lima baina yadayya. Nabi Isa itu diutus oleh Allah dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat. Ingat, Nabi Isa itu diturunkan sebelum dikasih kitab Injil. Allah mengajari Nabi Isa kitab Taurat dulu. Itu penting. Ingat ya, ini pintu sanad ilmunya tuh di situ. Ngerti? Ya. Jadi Nabi Isa itu melanjutkan ajaran Taurat, menyempurnakan ajaran Taurat. Meskipun Injil juga belum sempurna, ya sempurnanya tuh Al-Quran ini. Kan Nabi Muhammad itu diajarkan semua kitab nanti. Gitu. Bedanya Nabi Muhammad itu sudah dikagumi oleh semua kitab-kitab, semua orang yang memahami kitab Zabur, kitab Taurat, mereka sudah menunggu-nunggu kedekatan Nabi Muhammad. Itu bedanya Nabi Muhammad itu. Jadi bukan Nabi Muhammad yang belajar Zabur, Taurat, Injil kemudian ini, tapi justru umat-umat sebelum Nabi Muhammad diutus itu mereka sudah mengetahui kalau Nabi Muhammad akan datang memang menguasai itu semuanya. Tersebut di kitab mereka. Gitu. Itu bedanya Nabi Muhammad. Barokahnya itu kayak gitu. Ya karena memang Nabi Muhammad awalu ma khuliqa kan ya. Nur Muhammad cahaya itu kan. Ya. Sebab Nur Muhammad itulah diciptakan bumi, planet, langit, surga, neraka, Nabi Adam, Nabi Hawa, Sayyidatuna Hawa. Itu kan sebab Nur Muhammad. Gitu. Itu bedanya Nabi Muhammad. Nah, jadi Nabi Isa itu menyampaikan wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, kata Nabi Isa. Itu Nabi Isa yang ngomong ini. Ayat ini Nabi Isa yang ngomong kepada kaumnya saat itu, diabadikan di Al-Quran sini. Dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Jadi ada sedikit perubahan hukum menyesuaikan keadaan saat itu. Di kitab Taurat itu kan gini, sebelum Nabi Isa datang itu kan Nabi Zakaria mengajarkan ke Bani Israel kitab Taurat. Ada dalam kitab Taurat beberapa hal diharamkan, tapi
ketika kitab Injil sudah datang, yaitu Nabi Isa sudah datang bawa kitab Injil, itu nanti akan ada perbaikan hukum, ada revisi hukum, yaitu ada beberapa yang dihalalkan di zaman Nabi Isa, yang di zaman Nabi Musa diharamkan. Kenapa? Karena sudah beda zaman. Ada sebabnya kenapa di zaman Nabi Musa diharamkan, karena bahayanya ini ada, karena beda kekuasaan Fir'aun dan lain sebagainya. Kemudian di zaman Nabi Isa ada beberapa hal yang dimudahkan. Gitu. Di Islam juga gitu ada. Dulu di zaman Nabi Daud, puasa Daud itu wajib, itu perintah dari Allah kepada Nabi Daud. Tapi di zaman Nabi Muhammad, puasa Daud wajib apa sunnah? Sunnah. Itu contoh. Ngerti nggak? Paham? Jadi memang itu menyesuaikan, karena di dalam Islam nanti Ramadan itulah Allah buat aturan baru, puasanya umat Islam yang umatnya Nabi Muhammad itu ya Ramadan dengan peristiwa-peristiwanya gitu ya. Nabi Musa juga puasa yang 40 hari 40 malam itu loh, puasa, iya kan? Itu Nabi. Jadi ada, setiap Nabi punya syariat puasa. Maka terkadang nggak berlaku lagi kalau sudah ganti Nabi. Itu ada beberapa yang kayak gitu. Contohnya yang di sini itu tadi. Jadi Nabi Isa menguasai kitab Taurat, kemudian dapat kitab Injil tadi untuk menghalalkan sebagian yang diharamkan bagi mereka sebelumnya. Paham? Itu. Kemudian dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat, yaitu mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Itu Nabi Isa ngatain kepada Bani Israel kayak gitu. Takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Yaitu suruh iman, percaya. Itu penting. Nah sekarang ayat ke-51 ini lebih penting lagi. Ini bukti. Bahkan Nabi Isa aja mengatakan innallaha rabbi wa rabbukum. Jadi Nabi Isa ngomong sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Bukan Nabi Isa bukan ngomong aku Tuhanmu. Bukan, Nabi Isa nggak ngomong kayak gitu. Tapi kan di kitab Injil yang sekarang kan ngomong Nabi Isa seolah dia ngomong aku Tuhanmu. Paham? Kalau kamu baca kitab ini sekarang ada perubahan itu. Padahal Nabi Isa dulu mengatakan bukan kayak gitu. Innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku, kata Nabi Isa, dan Tuhanmu, yaitu umatnya. Bukan Nabi Isa bukan ngomong sesungguhnya aku Tuhanmu. Bukan, nggak ngomong kayak gitu Nabi Isa. Tapi dipelintir oleh orang Kristen yang zaman sekarang, pendeta zaman sekarang. Akhir-akhir itu, zaman itu perubahan, seolah Nabi Isa mengatakan aku Tuhanmu. Itu pembohongannya di situ. Paham? Paham? Nah, itu bahayanya di situ, jebakannya. Jadi jelas Nabi Isa mengatakan innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Hada siratul mustaqim. Karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Jadi fa'buduh, Nabi Isa mengatakan maka sembahlah Tuhan, jangan sembah aku, kan gitu. Paham? Nabi Isa menyuruh nyembah Nabi Isa apa enggak? Umatnya enggak kan? Fa'buduh itu menyembahlah Allah. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Ia, kata Nabi Isa. Hada siratul mustaqim, itu jalan yang lurus. Sama Al-Fatihah kita gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita ingin tahu apa itu siratal mustaqim, siratal mustaqim itu jalan para nabi, yaitu yang menyembah Allah. Itu maksud doa Al-Fatihah kita itu. Maka ketika kalau mukadimah khutbah saya, kemudian mukadimah ceramah saya kan saya awalin, ya kan? Ketika akhirul anbiya'i wal mursalin al-mab'usu likafatin nasi basyira wa nadhira wa hadiyan ila siratil mustaqim. Siratal ladzi an'amallahu alaihi minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin. Jalan yang lurus itu jalan apa? Jalan yang ditempuh oleh para nabi, yaitu ya Islam ini, menyembah Allah. Gitu loh.
Nabi Isa mengatakan juga gitu, hada siratul mustaqim, yaitu agama Islam. Kalau kamu ingin tahu agamanya Nabi Isa Islam dan pengikutnya Nabi Isa yang setia Islam, nanti ayat 52 itu. Nanti. Falamma ahassa Isa minhum, ayat 52. Maka ketika Isa merasakan kekafiran mereka Bani Israel, ternyata Bani Israel kafir, mengingkari, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Jadi ada contoh Nabi Isa lagi ngomong di depan Bani Israel. Ini anggap aja kamu Bani Israel nih. Oke? Nah, ngomong. Karena banyak yang mengingkari, banyak yang meremehkan, Nabi Isa merasakan itu. Maka Nabi Isa ngomong, oke, nawarin, siapa dari antara kalian yang ingin menolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka ada kurang lebih 12 orang. Disebut Hawariyun. Maka qolal Hawariyuna nahnu ansarullah. Para Hawariyun, sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Ada Hawariyun kurang lebih 12-an orang. Washhad bi anna muslimun. Apa? Muslimun itu berarti apa? Orang Kamu orang muslim bukan? Kalau banyak disebut muslimun. Nah ini, mereka saja mengakui kalau mereka agamanya Islam. Gitu, ngerti? Jadi agama Kristen, Yahudi itu buatan manusia, bukan buatan Allah. Maka inna dina indallahil Islam. Maksudnya itu sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Maksudnya itu bukan hanya di zaman Nabi Muhammad, tapi sejak zaman Nabi Adam itu memang agama yang di sisi Allah itu ya Islam. Ngerti? Maksudnya gitu, paham? Sejak Nabi Adam diciptakan, Allah itu sudah membuat agama namanya Islam. Cuma peresmiannya seolah-olah itu ketika Nabi Muhammad diutus. Tapi semua para nabi mengakui dirinya sebagai muslim. Contoh doa Nabi Ibrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Kalau Nabi Ibrahim bukan minal muslimin, wa anna awalul muslimin. Di Al-Quran ada itu ayatnya. Kamu baca di surah Ibrahim atau surah apa? Wa anna awalul muslimin, dan akulah orang yang pertama kali Islam. Maksudnya pertama kali itu di kaum umat-umatnya di zaman Nabi Ibrahimnya, paham? Ya gitu. Jadi Islam juga. Nah, jadi kata orang Hawariyun, jadi ada sahabat seperti ya Umar, Abu Bakar, ini sahabat Rasul lah kalau gitu ya. Kalau ini sahabat Nabi Isa, yaitu namanya Hawariyun. Kurang lebih ada 12-an orang. Mereka itulah yang menolong Nabi Isa dalam dakwahnya. Yang nanti mereka ada satu orang yang mengkhianat, gitu kan? Yang ketika minta diturunkan makanan dari langit itu loh. Kan orang Hawariyun seneng. Ada satu orang malah ketakutan, dibilang itu sihir apa ketakutan, kabur. Nanti mereka keluar dari jamaah. Itu ada peristiwa itu. Ya, jadi Hawariyun, washhad bi anna muslimun. Kata orang Hawariyun, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Orang yang berserah diri. Jelas agama mereka apa? Islam. Itu yang benar, ajaran Nabi Isa itu Islam. Orang yang memeluk ajaran Nabi Isa namanya agamanya orangnya muslim. Jelas itu. Jadi yang sekarang, mohon maaf, yang sekarang masih meyakini Nabi Isa Tuhan, mereka sebenarnya bukan pengikut Nabi Isa justru. Ngerti? Tapi mereka ngaku-ngaku seolah menyembah Nabi Isa. Salah. Nabi Isa nggak minta disembah. Itulah sisi kesalahan itu. Saya kasih tahu kalian bukan untuk memusuhi mereka, bukan untuk membenci mereka. Sekali lagi garis bawahi, paham? Supaya kamu tahu, kamu punya prinsip. Nggak usah ikut-ikutan, nggak usah ganggu mereka. Urusan akidah, urusan kepercayaan itu, paham? Terus kamu nanti sok tahu, komen-komen di media, diserang orang banyak, dibully orang banyak, nanti sudah diam aja. Tapi kalau mereka nanya, jawab yang sebenarnya, karena mereka yang nanya duluan, ngerti? Kecuali ilmu kamu sudah cukup, kayak Zakir Naik, tahu Zakir Naik? Ulama yang sering debat ini terus banyak ngislamin orang itu loh.
Ya, nah itu karena ilmunya sudah hebat, menguasai, argumennya bagus. Ya, itu bisa. Kalau kamu nanti ilmu dikit dari Ustaz Rudi seolah-olah kata saya, padahal saya jelas, saya garis bawahi, saya tidak nyuruh kalian membenci mereka. Kenapa saya redaksikan ini? Supaya kamu nggak salah paham, nanti dibilang saya doktrin kamu untuk benci mereka. Enggak, saya hanya mengajarkan kepada kalian prinsip akidah yang benar itu kayak gini loh. Ya, Nabi Isa itu tetap seorang nabi, agamanya Islam, ajarannya tetap tauhid. Paham? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ayat 53, ini doa pengikut Nabi Isa. Ingat. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Ini doanya orang Hawariyun itu. Ya Tuhan kami Allah, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang-orang yang memberikan kesaksian. Itu doanya, supaya diterima imannya. Itu berdoa Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Hafal enggak? Kalau kamu tahu artinya cepat hafal. Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman, bima, dengan apa, anzalta, yang telah Engkau turunkan, wattaba'na, dan kami telah mengikuti ar-rasula, seorang rasul Nabi Isa, faktubna, maka catatlah kami atau tandai kami, gitu kan, ma'asyahidin, masukkan kami kepada golongan orang-orang yang menyaksikan kesaksian itu. Itu doanya. Jadi minta diterima kesaksian. Kalau di zaman kita ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau mereka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Nabi Isa rasulullah. Oh, di zaman dulu kan itu kan Nabi Muhammad belum diutus. Paham? Karena kita ini udah Nabi Muhammad, semuanya diubah, harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Paham? Tuh, jadi mereka minta diterima kesaksian itu, iman itu. Kemudian wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Ingat, sejak itu mereka buat tipu daya. Sejak Nabi Isa masih hidup, mereka sudah buat tipu daya untuk menguasai umat kaumnya itu. Nah, gitu memang. Nah, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Itu sampai puncaknya mereka nipu-nipu gitu kan, ingin membunuh Nabi Isa. Maka Yudas yang dimiripkan oleh Nabi Isa. Nah, mungkin ada di sini, nanti ada ayatnya mungkin. Semoga cukup waktunya. Oke. Ayat selanjutnya, idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Ingat, Allah lah yang mengambil Nabi Isa dan mengangkat Nabi Isa kepada Allah. Ingat, paham? Paham? Bedanya maut sama wafat itu apa? Di sini ayatnya mutawaffika, berarti wafat. Apa bedanya wafat sama mati? Tahu nggak bedanya? Wafat itu ya pindahnya ruh, paham? Dari alam dunia fisik ke alam akhirat. Tetap hidup dia itu namanya wafat. Wafat itu pindahnya itu yang diridhoi Allah, itu namanya wafat. Kalau mati, ya mati. Kayak ayam mati. Nah, jadi kalau kita ngomong kepada orang muslim, jangan ngomong mati tapi wafat. Paham? Paham?
Wafat dari kata wafa yuwafi. Wafi itu wafa yuwafi artinya orang yang sudah memenuhi janjinya. Orang yang sudah selesai memenuhi janji. Kalau kamu berjanji terus kamu melaksanakan janjimu, namanya kamu wafa. Wafa itu wa'di, aku telah memenuhi janjiku. Ngerti? Jadi kata Allah, ya Isa ini mutawaffika. Bukan berarti Allah mematikan Nabi Isa, bukan. Bedakan. Artinya aku sudah mencukupkanmu dalam urusan dakwah dunia dan aku akan mengangkatmu, aku mengambilmu dan mengangkatmu ke sisiku. Wa rafi'uka ilayya, rafa'ayar fa'u. Mana rafa'ayar fa'u? Jadi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke sisinya, ilayya, kepadaku Nabi Allah. Wa mutahhiruka, dan serta mensucikanmu. Nabi Isa suci dari orang-orang yang kafir. Jadi bukan Nabi Isa bukan disalib, ini jelas. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Orang yang tetap mengikuti Nabi Isa setia, matinya tetap syahid sampai hari kiamat, masuk surga. Yang setia tadi loh, yang Khawariyun tadi loh, paham? Nah, di atas orang kafir itu maksudnya mereka mulia di surga. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Gitu ceritanya. Fa'amal ladzina kafaru, maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Ingat, orang-orang kafir itu diazab Allah dengan keras, baik di dunia, hidup di dunianya selalu sengsara, nggak pernah bersyukur, nggak pernah merasa tenang, nggak pernah merasa cukup. Itu azab dunia, itu bentuknya. Ingat, azab dunia itu nggak selamanya harus sakit. Hati kita nggak pernah bersyukur, nggak pernah merasa puas, nggak tenang, nggak ini, itu termasuk salah satu bentuk azab dunia. Maka hati-hati kalau ada dalam dirimu, berarti mungkin kamu kena azab. Supaya berhenti azabnya gimana? Bersyukurlah, qanaahlah. Tahu qanaah? Qanaah itu menerima apa yang diberikan Allah itu diterima dengan baik, nggak usah mengeluh, nggak usah ini. Itulah belajar sabar, ikhlas, qanaah, kan gitu dalam Islam itu. Paham? Maka orang-orang kafir itu kan nggak ada puasnya tuh. Mereka seperti dihantui kekuasaan ini. Maka orang Yahudi, orang Israel, coba kamu lihat, mereka nggak akan pernah tenang. Mereka pengen menguasai dunia dengan segala cara, sampai kayak gitu menyerang Palestina, ini itu. Paham? Itu termasuk azab dunia mereka. Apakah mereka itu tenang? Tidak. Mereka itu kayak gitu karena mereka itu ingin menghilangkan rasa takut mereka. Kalau mereka diem, nggak nyerang Palestina atau nggak menguasai dunia, mereka nggak bisa hidup. Mereka akan bunuh diri karena mereka ketakutan. Itu azabnya itu. Paham? Nah, itu azab dunia. Ingat, azabnya nggak berhenti di dunia kata Allah, sampai akhirat. Nah, sedang mereka tidak memperoleh penolong, tidak dapat penolong. Ya, kamu lihat dikecam dunia ini itu, ya kan? Apakah ada orang ngomong Israel itu baik? Nggak ada. Bahkan di Amerika pun ada yang belum Islam tuh demo juga karena kemanusiaan kan. Anak bayi dibom ini itu kan pada protes tuh. Hilang kemanusiaannya. Bukan masalah agama tapi kemanusiaannya. Masa bayi dianggap salah? Kan nggak mungkin. Anak kecil dianggap salah kan nggak mungkin. Tapi kan di Palestina tetap dibunuh, ya kan? Dibom lah, di ini, kasihan. Maka diprotes kan oleh dunia kan sebenarnya itu. Bahkan itu yang protes non muslim juga karena kemanusiaan tadi. Nah, itu contoh-contohnya. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan atau kebaikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim. Itu jelas. Ya. Demikianlah kami bacakan kepadamu wahai Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Jadi sengaja Allah turunkan wahyu ini untuk menceritakan Nabi Isa. Ini loh, kenapa sih ayat ini diceritakan kepada Nabi Muhammad? Ini ditutupnya dengan ini. Karena saat itu, itulah hebatnya Nabi Muhammad.
ketika Nabi Muhammad terdesak oleh orang Yahudi, orang Nasoro, ngerti? Itu Nabi Muhammad selalu terdiam, nggak mau jawab sampai Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah. Jadi ceritanya Nabi Muhammad dulu itu hampir kalah debat, diprotes oleh orang Nasoro, orang ini suruh buktiin kalau Nabi Isa itu Nabi bukan Tuhan ini. Nabi Muhammad belum tahu saat itu, maka Nabi Muhammad terdiam, maka turunlah wahyu ini menceritakan tentang kelahiran Nabi Isa ini bla bla bla. Ternyata hebat, mereka mengakui Nabi Muhammad hebat. Sebenarnya mereka nggak bisa membohongi diri mereka, karena di kitab Injil ini yang sejarahnya yang seperti itu, Nabi Isa yang benar. Nah, itulah cara Allah menolong Nabi Muhammad untuk mengalahkan orang-orang Yahudi, orang kafir yang seolah-olah ingin menjebak Nabi Muhammad. Paham? Caranya Allah ceritakan ini tadi. Maka ditutup ayatnya, demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Itu ceritanya. Paham? Nah, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah yang saya ceritakan kemarin loh. Jadi Nabi Isa diciptakan seperti penciptaan Nabi Adam juga. Lihat, sesungguhnya ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Ya kan? Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sama, cuma bedanya kalau Nabi Isa itu dimasukkan ke rahimnya Maryam supaya berproses 9 bulan. Kalau Nabi Adam langsung dibuat, dibentuk, langsung jadi. Sama sampai prosesnya. Artinya sama, yang menciptakan itu Allah. Ya mudah bagi Allah. Paham? Itulah bukti Allah itu maha kuasa. Gitu maksudnya tuh ayat tuh. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Maka Nabi Muhammad gak boleh ragu. Ini cerita yang benar kayak gini Muhammad. Katakan ke orang Nasoro, orang Yahudi, kamu jangan ragu, kamu jangan takut. Gitu ceritanya. Paham? Jadi Allah yang mengajarkan ke Nabi Isa, menceritakan kisah itu. Gitu. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah wahai Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah. Jadi bermubahalah adalah masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Nabi mengajak utusan Nasrani Najran bermubahalah, tetapi mereka tidak berani, dan ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad. Jadi orang Nasrani Najran, Nasoro Najran diajak mubahalah. Kalau ente nggak percaya, kalau ente menolak ceritaku ini, ayo siapa yang benar ceritanya, kita bermubahalah. Nah, siapa yang salah akan dilaknat Allah. Buktinya orang Nasoro itu tidak berani. Karena mereka memang tahu sebenarnya kayak gitu benar. Itulah bukti kalau cerita yang di Allah ceritakan ke Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad ceritakan ke mereka, yaitu bentuk ayat ini yang saya ceritakan kalian saat ini, itu yang benar. Orang Nasoro sendiri nggak mau, nggak berani mau bermubahalah karena takut dapat laknat. Paham? Nah iya, itulah bukti yang nyata kebenaran. Allah yang menyuruh Nabi Muhammad, kalau mereka membantahmu, menolak ceritamu, nggak mempercaya, aja mereka mubahalah, aja sumpah pocong, ibaratnya kayak gitu kalau zaman sekarang kan. Nah, siapa yang berani? Nah, ternyata nggak ada yang berani. Berarti memang yang benar Nabi Muhammad. Ya gitu ceritanya. Ya. Inna hadza lahuwal qasasul haq, kata Allah. Ayat 62. Sungguh ini adalah kisah yang benar. Allah yang ngomong kayak gitu. Wa ma min ilahin illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Dan sungguh Allah maha perkasa, maha bijaksana. Tauhid tetap.
Oh, cerita dari Allah kok masih mau dibantah, main-main. Jadi Nabi Muhammad itu seperti itu, selalu ditolong Allah. Jadi wahyu itu turun sesuai dengan keadaan itu. Gitu loh. Ya. Jadi kita ini sudah enak, ada Al-Qur'an ini sebenarnya hidup kita sudah enak kalau mau ngaji Al-Qur'an, mau membaca. Pasti ada solusi dalam permasalahan hidup kita ini. Percecokan apa pasti ada solusinya. Karena cuma kita terkadang nggak dapat solusi karena kita belum membaca Al-Qur'an dengan baik. Paham? Wa in tawallau fa innahu alimun bil mufsidin. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang membuat kerusakan. Paham? Jadi ini kisah Nabi Isa di surah Ali Imran. Nanti ada kisah Nabi Isa di surah Maryam. Dan ada di beberapa surat ada sebenarnya. Nah, mungkin lain waktu akan Ustadz sempurnakan. Nanti yang kisah yang ada beberapa kisah yang belum ada di sini, dilengkapi di surat-surat lain. Jadi ini tadi ayat ini, kisah-kisah ini karena Rasul keadaannya diserang oleh orang Nasrani Najran, didebat, Rasul nggak bisa jawab. Kemudian Rasul diam, kemudian turunlah wahyu, yaitu mengkisahkan kelahiran nasab tahu nasab ya? Apa nasab itu? Silsilah keturunan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu dari keluarga Imron. Imron punya istri namanya Hana. Nanti Hana melahirkan Maryam. Maryam melahirkan Isa. Gitu ceritanya. Terus sampai tadi cerita semuanya tadi. Singkatnya kayak gitu loh. Ya, jadi keren. Jadi dilacak. Oh, nasabnya Isa dari sini. Ini. Nah, benar dia manusia, dia Rasul, bukan Tuhan. Nah itu paham? Nah, dan orang-orang Nasoro Kristen memperingati 25 Desember itu meyakini kalau Nabi Isa seorang Tuhan. Itu kesalahannya, maka kita tidak boleh ikut memperingati tanggal 25 Desember. Nggak boleh ikut mengikuti hari raya Natal. Bahkan mengucapkan saja hindari, nggak penting lah, basa-basi tapi nggak penting. Ya sudah diam aja. Tapi nggak usah membenci juga, paham? Nah, karena kita paham, kita tahu sejarahnya yang benar dari Allah langsung gitu loh. Ya, paham tuh? Baik, ini yang Ustadz ingin sampaikan penting supaya kamu punya pemahaman. Ini tradisi-tradisi yang sudah mengakar aja, makanya susah. Jadi kebiasaan itu yang membuat kita susah. Bahkan kalau kita biasa buruk, ya susah menghilangkannya. Itulah problemnya, paham? Maka jangan dianggap ini benar. Peristiwa perayaan-perayaan tahun baru kayak gini-gini, poya-poya, pesta, itu tidak benar. Ya, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Cukuplah kita sederhana. Kalau pengen makan enak, ya nggak usah momennya, nggak usah malam tahun baru juga. Yo kapan aja punya uang makan enak, yo beli aja makan enak. Simple gitu loh. Nggak usah terlalu harus memaksakan diri harus malam tahun baru. Padahal semuanya itu sama aja malam-malam itu sebenarnya. Apakah kalau menurut kamu jadi hebat, jadi raksasa, atau jadi orang tiba-tiba sukses? Kan nggak juga. Nggak ada yang berubah kan dalam dirimu. Nah iya. Kalau kamu malas ya tetap bodoh. Kalau kamu rajin jadi pinter. Ya kayak gitu konsepnya. Bukan masalah malam tahun baru atau enggaknya. Paham? Ya. Terus ada orang berdoa, wow, ya Allah di akhir bulan Desember ini menutup tahun 2025, ya Allah akhirkanlah ujian musibahmu kepadaku ya Allah, dan berilah aku di tahun baru 2026 kenikmatan, kesehatan ini itu. Musibah kok mungkin di stop? Kalau di stop mati kamu. Selama kita masih hidup, Allah tetap akan menguji kita. Itu doa, seolah keren, tapi menurut saya nggak masuk akal. Kok minta tahun 2025 di stop musibahnya? Ya terus, ya mati aja. Lah kan jelas. Wala nabluwanakum bisain minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarat wa basiris sobirin. Tugas kita cuma sabar aja. Jadi ya menurut saya boleh berdoa kepada Allah, tapi ya jangan maksa lah. Masa ya Allah
hentikanlah ujian musibahmu di malam tahun baru ini, di akhir tahun 2025, dan berilah aku di tahun 2026 kenikmatan, rezeki, kesehatan. Itulah manusia pengennya enak-enak aja memang. Tapi kan sebenarnya kalau dipikir ya nggak masuk akal. Lah aku kini ciptain kamu, kata Allah, ente doa ngawur kan gitu kalau jawab. Aku ini ciptain kamu, memang akan aku uji terus supaya iman kamu itu benar apa enggak kepada aku, kan gitu. Ya nggak usah minta ujian Allah itu di stop, jangan. Ya malah mintalah, ya Allah ujilah aku agar imanku tetap setia kepadamu ya Allah. Tapi engkau maha tahu, pasti engkau mengujiku pasti di atas kekuatanku, kan gitu. Ayatnya kan apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nggak ada ujian kecuali kita mampu. Cuma ya kitanya sabar apa enggak aja. Nggak usah doa yang agak aneh-aneh. Itu metode saya. Saya itu agak kritik kalau berdoa itu. Ini orang berdoa kok memaksa Allah ini. Orang berdoa ini ya seolah keren itu, apalagi distatusin itu. Banyak orang status tuh kayak gitu, sok bijak, ngawur doamu. Kalau saya dikasih kesempatan, Rudi wakili saya, ngawur, saya akan ngomong ngawur ke orang-orang yang doa kayak gitu. Gitu, paham? Jadi berdoa itu yang masuk akal. Itu ya sudah, berdoa itu yang logis lah. Selama kita masih hidup, ujian Allah terlalu akan ada. Karena itu untuk membuktikan setia apa tidak kita kepada Allah. Iman kita tuh bener apa enggak gitu loh, sabar apa enggak, ikhlas apa enggak. Kita ini ciptaannya Allah, terserah Allah gitu loh. Kalau minta di stop, ya mati kita. Berarti kan ada Rasulullah jawab, bener minta di stop. Israel, stop ujian dia, cabut nyawa kamu, mati kan nggak mau juga kamu mati sekarang. Aneh. Makanya jangan berdoa yang aneh. Doa yang masuk akal aja gitu loh. Minta diridhoi, ya gitu, minta dikasihi Allah, ya sudah selesai. Mau terserah, mau hari ini dicabut nyawanya atau kapan, terserah Allah. Yang penting mau dicabut nyawanya Allah ridho, mau nggak dicabut nyawa Allah tetap ridho. Kalau Allah ridho kan kita taruh di surganya Allah, benar apa tidak? Ya gitu cara berdoa gitu loh, ya kan? Oh ini kan orang banyak momentum rame tuh, wah doanya seorang jadi bijak semua. Besok udah lupa tuh, malam ini aja bijak-bijak doanya, besok lupa dengan doa itu. Ngeluh, wah ya Allah kenapa lah aku diuji kayak gini ya gitu. Seolah-olah nggak ini manusia ya aneh, pengen enaknya tok, nggak tahu diri. Maka jangan terjadi oleh santri IGM Alisani ya, karena santri IGM punya ilmunya, punya pengetahuannya. Ya ini saja, kita tutup dengan shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.